berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Gatlover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama-sama saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini. Setelah kita melakukan semua aktivitas kita, bisa jadi ada hal-hal tertentu yang membuat kita jadi tertekan, ada masalah yang belum terselesaikan, ada hal-hal yang harus diselesaikan tapi sampai saat ini, sampai malam ini belum selesai. Dan itu bisa mengganggu pikiran dan hati kita, bisa mengganggu waktu istirahat kita. Tuhan ingin kita bisa menikmati istirahat dengan baik. Oleh sebab itu mari kita membawa semua pergumulan kita, semua hal yang membebani batin kita kepada Dia, karena Dia sanggup dan mau memberi kita kelegaan. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda. Mari kita hampiri Dia. Mari alami kelegaan dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu menjadikan kami pribadi-pribadi yang istimewa, yang berharga, yang dikasihi. Sehingga kami tidak menjalani hidup ini sendirian. Tuhan ingin kami membawa semua pergumulan kami, hal-hal yang menjadi beban dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, pada saat kami datang kepadamu, seluruh keberadaan kami, seluruh masalah yang sedang kami hadapi saat ini, Tuhan memberi kami kelegaan, memberi kami ketenangan pikiran, bahkan memberi kami kekuatan yang kami butuhkan untuk bisa bertahan melewati semua masalah hidup. Berikan hikmat, berikan jalan keluar yang terbaik. Sangat percaya sekali kami Tuhan bahwa Engkau akan memberi kami keajaiban, Engkau akan memberi kami pertolongan yang kami butuhkan. Ini kami Bapa, ini kurban syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan wajahnya memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selalu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan
kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, Tuhan Yesus berkati setiap keluarga. Tuhan Yesus berkati keluarga yang mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, sebab kami percaya Kau Tuhan yang penuh belas kasihan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak terima pujian, glory bagimu. Biar setiap keluarga boleh mengasihi-Mu Tuhan, boleh menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, Kau pusat penyembahan kami Tuhan. Malam hari ini kami bawa korban syukur kami hanya kepadamu Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan sangat ingin memberkati keluarga kita. Tuhan menyediakan anugerah yang kita butuhkan untuk memulihkan keluarga kita ketika keluarga kita sedang mengalami situasi yang sangat berat. Saudara-saudara, kita akan sharingkan lebih lanjut tentang berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pemulihan dari Tuhan terkait dengan rumah tangga kita. Tapi sebelumnya kita akan dengar dulu ada satu permohonan doa yang masuk. Silahkan, siapa yang akan membacakannya? Baik Pak, ini ada satu permohonan doa dari pendengar setia Resenggat. Untuk permohonan doanya seperti berikut. Mohon dukungan doanya untuk anak kami yang saat ini sedang sakit keras, supaya Tuhan memberikan mujizatnya. Ya, pergumulan orang tua adalah ketika lihat anaknya sedang dalam masalah, termasuk ketika anaknya sakit. Banyak orang tua bahkan nggak bisa tidur ketika anaknya sakit, karena sangat khawatir sekali. Dalam kekhawatirannya dia tahu bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk menolongnya. Makanya banyak orang tua akhirnya bergumul di hadapan Tuhan ketika anaknya sakit. Saudara-saudara, soal sakit di antara keluarga kita adalah satu masalah. Hanya salah satu masalah dalam keluarga. Tetapi itu bisa mengganggu ketenangan, bisa membuat kita khawatir. Oleh sebab itu, kita boleh datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberi respon. Ada satu kisah di Alkitab, bagaimana orang tua yang begitu mencemaskan dan khawatir tentang anaknya datang kepada Tuhan, dan Tuhan ternyata meresponinya dengan cara yang ajaib. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 46 sampai 54. Di situ disebutkan tentang pegawai istana yang anaknya sakit. Bagaimana mujizat itu akhirnya Tuhan kerjakan. Padahal pegawai istana tadi mungkin Tuhan lihat tidak seperti orang Israel atau murid-murid Yesus yang memang setia mengikut Tuhan, punya iman dari awalnya. Tidak.
Tetapi Tuhan ternyata merespon seseorang yang datang kepada dia. Kalau dia sebagai orang tua karena cintanya kepada anaknya, akhirnya tahu bahwa Tuhan Yesus itu bisa menolong, dia akhirnya datang kepada Tuhan. Apalagi kita, orang-orang percaya, harusnya Yesus Kristus adalah solusi pertama ketika kita mengalami masalah dalam rumah tangga kita. Kita perhatikan ada beberapa hal bagaimana mujizat itu terjadi dalam sebuah keluarga lewat kisah ini. Kita baca ayat 47 sampai 49. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi dalam keluarga kita? Kita harus melakukan seperti yang dilakukan pegawai istana itu. Ketika ada pergumulan hidup, ada masalah, dia datang kepada Tuhan. Membawa pergumulannya kepada Tuhan. Dia belum terlalu kenal dengan Yesus, tetapi dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk menolong dia. Saudara-saudara, ketika kita punya masalah dengan rumah tangga, misalnya termasuk anggota keluarga sakit, suami yang sakit, istri yang sakit, atau anak-anak yang sakit, atau kita punya masalah dengan keuangan kita, secara ekonomi kita sedang alami situasi yang sangat sulit. Dalam usaha pekerjaan kita sedang mengalami kesulitan. Lalu mungkin ada masalah-masalah yang lain. Ketika dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, ada pergumulan yang berat untuk kita tanggung, untuk kita selesaikan juga tidak mudah. Apa yang kita lakukan? Di zaman dulu ada banyak orang tua, ketika ada pergumulan begitu, datang ke orang pintar, datang ke makam keramat. Saya berpikir bahwa itu tidak ada lagi, tapi ternyata masih ada juga orang yang melakukannya. Walaupun mungkin tidak seperti dulu, jumlahnya tidak sebanyak itu. Tetapi mungkin kita tidak lagi datang ke orang pintar, maksudnya dukun, atau ke makam-makam keramat. Tetapi masih ada banyak orang percaya, orang Kristen ketika ada masalah dengan rumah tangganya, yang dia pikirkan, siapa yang bisa menolong saya? Siapa yang bisa membantu saya? Tetapi perikop ini mengajarkan kepada kita, ketika kita mengalami masalah, mengalami pergumulan dalam rumah tangga kita, pertama-tama kita harus membawa pergumulan kita itu kepada Tuhan. Bukan berpikir siapa yang bisa menolong, tetapi datang kepada Tuhan karena yakin Tuhan bisa menolong. Dan ketika Tuhan menolong, Tuhan punya segala macam cara. Kalau manusia menolong kan hanya sebatas dia mampu dan dia mau. Kalau dia mampu menolong dia dan mau, mungkin bisa menolong kita. Tetapi itu ada batasnya. Kalau dia sendiri juga punya masalah, dia paling hanya bisa bantu sedikit saja. Atau bahkan akhirnya berkata, maaf, aku tidak mau menolongmu. Kita bisa kecewa ketika kita hanya membawa masalah kita kepada manusia yang kita anggap mampu dan bisa menolong kita. Karena mereka sendiri juga punya masalah. Mereka juga punya pergumulan. Dan ada masanya juga mereka enggak tergerak hatinya tuh untuk menolong kita. Tetapi kalau kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan, hati Tuhan tidak pernah berubah kepada kita. Kasihnya, kepeduliannya itu tidak pernah berubah. Pertama-tama bawa pergumulan keluargamu kepada Tuhan. Kalau saudara sedang hadapi pergumulan rumah tangga, justru semakin giat untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Jangan malah tidak mau ibadah lagi, tidak mau pelayanan lagi. Jadi saudara-saudara kalau lagi punya pergumulan keluarga, jangan absen ibadah, jangan absen melayani dengan alasan aku lagi punya banyak pergumulan dalam keluarga. Aku lagi stres, gara-gara stres dengan urusan rumah tanggaku yang nggak selesai.
Justru ketika kita stres, kita sangat butuh Tuhan. Ketika kita nggak berdaya dengan masalah kita, itu waktu di mana kita harus sadar, aku punya keterbatasan, aku membutuhkan Tuhan. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita baca ayat yang ke-50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara-saudara, pegawai istana ini membawa masalahnya, masalah rumah tangganya kepada Yesus. Dan dia menyebut, Tuhan, anakku sakit. Dengan kata lain, pegawai istana ini berarti walaupun dia punya latar belakang yang berbeda dari murid-murid Yesus, ternyata ketika datang kepada Yesus percaya betul bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu artinya yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan, penguasa, raja yang berkuasa. Ketika dia datang kepada Yesus karena dia percaya Yesus itu Tuhan, berarti dia punya kuasa atas hidup dan matinya manusia. Berkuasa atas jalannya hidup manusia, atas sejarah manusia, atas segala sesuatu yang di alam semesta ini. Dia punya kuasa, punya kedaulatan. Makanya ketika Yesus berkata, memberi perintah kepada dia, dia sangat percaya. Yesus berkata, pergilah anakmu hidup. Orang itu langsung percaya dengan perkataan Yesus, lalu pergi. Tanda bahwa kita percaya akan ketuhanan Yesus, kita meresponi perkataan Yesus. Kita mentaati perintah Yesus. Kita orang Kristen percaya Yesus juru selamat. Amin. Yesus penebus dosa. Amin. Lalu dalam pengetahuan agama kita juga percaya Yesus Tuhan. Cuma pertanyaannya, apakah dalam relasi kita hari-hari dengan orang sekitar, dalam menjalani kehidupan kita berkeluarga, dalam mengatasi masalah, apakah kita juga percaya Yesus Tuhan? Kalau Yesus Tuhan berarti ketika ada anggota keluarga kita sakit, kita percaya Yesus itu Tuhan. Artinya Yesus berkuasa atas sakit penyakit ini. Ketika Yesus berkata apa? Pergi, pulang, akan mentaatinya. Kenapa Yesus tidak berkata, anakmu sembuh, tenang saja, anakmu pasti sembuh, kamu pulang. Itu pikiran kita supaya kita bisa mengerti dan kita jadi tenang. Tetapi, kan yang Yesus adalah Tuhan, bukan kita yang Tuhan. Kalau begitu, apa saja yang akan dilakukan Yesus, kita taat saja, kita merespon saja. Saudara-saudara, akan ada mujizat dalam rumah tanggamu seiring engkau mentaati perintah Tuhan. Seiring engkau tunduk pada ketuhanan Yesus dan melakukan apa yang Dia firmankan. Ketika kita mulai berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan, mujizat itu terjadi. Mengapa banyak rumah tangga ada masalah, tidak selesai-selesai masalahnya? Karena ada yang mengeraskan hati. Ada yang merasa nggak salah. Misalnya konflik suami istri, kenapa nggak selesai-selesai? Karena satu sama lain merasa dirinya benar. Karena merasa dirinya benar, dia hanya menyalahkan yang lain. Dia tidak mau merespon firman Tuhan. Ketika ibadah bersama-sama di gereja, ada pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu mengarahkan orang untuk mengaku dosa, untuk bertobat. Suaminya single, istrinya, itu untuk kamu. Kamu yang harus bertobat. Atau istrinya, tidak, kamu yang harus bertobat. Ketika saling menyalahkan, itu berarti yang jadi Tuhan siapa? Perasaan kita, ego kita. Kalau Yesus yang jadi Tuhan, firman Tuhan seperti apapun, walaupun itu terasa sakit di hati kita, walaupun itu bertentangan dengan pengetahuan dan logika kita, tetapi karena yang berkata adalah Tuhan, saya akan nurut, saya akan melakukannya.
Mujizat dalam rumah tanggamu terjadi ketika engkau meresponi firman Tuhan, mentaatinya. Coba menata semua hal yang bermasalah tadi, menyelesaikannya selaras dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita baca di ayat 53. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Saudara-saudara, tujuan kenapa Tuhan menolong kita, memberkati masalah-masalah dalam rumah tangga kita, supaya seisi keluarga kita akhirnya datang menyembah Tuhan. Kalau seorang suami ditolong Tuhan pekerjaannya, sehingga dia bisa bekerja lagi, bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, tujuan utamanya bukan supaya keuangan rumah tangganya jadi stabil, jadi baik. Itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya lewat berkat itu, lewat kecukupan itu, dia menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk membawa seisi keluarganya datang kepada Tuhan. Untuk mengajar, untuk mendidik istri dan anak-anaknya supaya datang kepada Tuhan. Supaya mengenal dan mengasihi Tuhan. Itu tujuannya. Sehingga sebagai ayah dia akan berkata kepada anaknya, nak, kita diberkati Tuhan. Pekerjaan papa berjalan dengan baik. Dan kamu bisa sekolah dengan baik. Kebutuhanmu bisa papa cukupi. Itu berkat Tuhan. Maka kamu harus mengasihi Tuhan. Kamu harus setia kepada Tuhan. Kamu harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Itu hati ayah yang sadar bahwa Tuhan yang menolong dia. Semuanya diarahkan supaya seisi keluarganya semakin mengasihi Tuhan. Kalau misalnya ada yang sakit, suami sakit, kemudian menjadi sembuh, istrinya bisa ingatkan, suamiku, kamu sakit dan kita kewalahan karena dokter yang mengobatimu tidak bisa menyembuhkan. Kita pindah berbagai tempat dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, kamu nggak sembuh-sembuh. Tapi ternyata justru hanya lewat doa tuh, atau dokter yang praktek di rumah, nggak berapa lama kamu sembuh. Ingat, itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Maka kalau sembuh, kamu harus semakin setia kepada Tuhan. Jangan bolos-bolos lagi ibadah ya. Karena banyak suami-suami yang lebih banyak bolos ibadah daripada istri. Jadi semakin setia ya. Harus lebih bersyukur dong. Harus semakin mengasihi Tuhan. Jangan lagi sembrono dengan hidupmu. Istri bisa mengingatkan. Karena semua berkat, pertolongan, dan mujizat Tuhan tujuannya satu. Kita semua, hidup kita semakin berpusat kepada Dia. Kita semakin memuliakan Dia. Kita semakin mengasihi Dia. Bukan sekedar pertolongannya itu sendiri. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah apa yang sedang saudara alami di rumah tanggamu? Apakah ada yang sakit? Apakah saudara sedang bergumul dengan masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah ekonomi? Atau saudara sedang mengalami konflik yang sangat tajam ini satu sama lain sebagai pasangan suami istri? Atau ada orang tua yang sedang bergumul karena anaknya mendukakan hatinya, karena terlibat dengan pergaulan yang buruk. Apapun keadaan dan masalah rumah tanggamu, bawa itu kepada Tuhan saat ini. Mari kita hampiri Dia, bawa semua pergumulan rumah tanggamu, percaya Dia Tuhan berdaulat dan berkuasa untuk bisa menolongmu dan mengubah hidupmu. Katakan kepada Tuhan, aku rindu lewat apa yang akan Tuhan kerjakan, seisi keluargaku semakin mengasihimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur. Karena anugerah-Mu begitu luar biasa, Engkau bisa lakukan mujizat-mujizat yang luar biasa melampaui apa yang bisa kami pikir. Pada saat kami putus asa, kami tidak ada lagi harapan, tetapi Engkau hadir dan Engkau bisa menolong kami. Bapa di surga, kami percaya ada mujizat dalam rumah tangga kami. Ada mujizat Tuhan tersedia bagi setiap keluarga
yang saat ini bersama-sama kami dalam program Raise and Guide ini. Tuhan mengerti pergumulan setiap suami istri. Mereka sedang bergumul dengan hubungan mereka satu sama lain yang sedang mengalami konflik dan mereka hampir menyerah dengan pernikahannya. Ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit salah satu anggota keluarganya. Ada yang bergumul soal ekonomi rumah tangganya, soal pekerjaannya, soal tempat tinggalnya. Ada banyak pergumulan yang sedang dihadapi anak-anakmu saat ini. Tetapi sebagaimana pegawai istana itu beroleh anugerah, beroleh perhatian dan beroleh pertolonganmu, saat ini kami berdoa kiranya Tuhan juga hadir dalam setiap rumah tangga. Tuhan menjamah bagi anggota keluarga yang sakit. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan kami percaya Engkau sanggup untuk menyembuhkan keluarga kami yang sakit, yang sedang bergumul dengan masalah keharmonisan rumah tangganya. Tuhan menjamah hati setiap pasangan agar mereka bisa berdamai dengan hatinya dan akhirnya berdamai dengan pasangannya. Roh Kudus yang melembutkan hati mereka karena tidak ada konflik rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan ketika satu sama lain senantiasa menyediakan pengampunan dan lembut hati untuk berdamai dan memperbaiki semua konflik yang terjadi itu. Tuhan juga menjamah setiap pribadi. Bukakan kembali pintu-pintu kesempatan bagi yang sedang merintis usahanya, sedang merintis bisnisnya, yang sedang mengalami situasi yang sulit dengan pekerjaannya. Tuhan bekerja, Tuhan, sehingga setiap orang tua bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya. Tuhan juga memberi penghiburan, memberikan pertolongan bagi para orang tua yang saat ini hatinya sedang berduka cita. Anak-anaknya yang terhilang, anak-anaknya yang terlibat dengan pergaulan buruk, membuat hati orang tuanya menjadi terluka, menjadi sedih hati. Mereka berjuang untuk membawa kembali anaknya di jalan Tuhan. Mereka senantiasa hancur hati datang kepada Tuhan. Tuhan dengar seruan doa mereka. Tuhan jamah anak-anak yang terlibat dengan pergaulan buruk, yang terikat dengan dosa, yang terhilang dari Tuhan. Tuhan jamah setiap anak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka kembali kepada orang tuanya, bahkan kembali kepada Tuhan. Berkati setiap rumah tangga yang dimiliki oleh anak-anakmu saat ini. Tuhan berkati pergumulan-pergumulannya, Tuhan senantiasa jawab, Tuhan hadir, dan ada damai sejahtera, sukacita mereka bisa nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, selalu ada mujizat dalam Tuhan. Masalah apapun yang sedang mengguncang dan menjadi beban berat bagi rumah tanggamu, jangan putus asa. Datang bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Tuhan akan menolongmu. Kalau saudara mengalami pergumulan-pergumulan yang begitu berat, saudara membutuhkan dukungan doa. Silahkan untuk menulis dan menghubungi di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, selalu percaya, selalu berharap Tuhan akan menolongmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
kita tidak meninggalkan